Halo Gan, jadi ini smartwatch Mi Watch Wear OS yang mau saya jual. Ini bisa dilihat watch face-nya sih udah diinstal banyak ya. Kalau misalkan kurang juga nanti bisa diinstal sendiri sebanyak-banyaknya. Oke, itu watch face-nya. Terus ini di samping kanan ada dua tombol. Kalau ini tombol power atau buat masuk ke workout. Kalau ini buat masuk ke menu-menunya atau ke aplikasinya. Bisa juga dipakai buat scroll ke atas dan ke bawah. Ini bisa dilihat aplikasinya udah lumayan banyak saya installin. Aplikasi bawaannya sih ada ya, ini sih udah pasti ya. Ini call history, terus kontaknya, terus ini aplikasi messaging atau SMS, tapi ini bawaan dari si Mi Watch-nya. Ini regional, ini aplikasi khusus regional Cina, jadi bahasanya bahasa Cina. Tapi yang lainnya sih bahasa Inggris. Yang bahasa Cina itu cuma beberapa aplikasi yang memang khusus dipakai di Cina aja sih. Terus ini aktivitasnya, kalorinya, ini workout, bahasa Inggris semua ya. Terus ini heart rate-nya normal, nggak ada masalah sama sekali pokoknya fungsinya. Terus ini waktu tidur, tracking tidur. Terus ini stress. Ini nggak ada datanya karena emang nggak pernah saya pakai sih smartwatchnya, udah nggak pernah dipakai lagi. Terus ini baterainya dan yang lainnya ke bawah sih. Ini panduan nafas. Terus ini apa sih, nggak pernah saya pakai juga sih sebenarnya. Ini nggak tahu sih ini buat apaan. Ini tadi buat mandu nafas. Ini aplikasi bawaan Cina juga. Terus ini nggak tahu apa nih, ini mungkin remote kamera, tapi ini cuma kalau nggak salah cuma bisa bekerja kalau kita pakai handphonenya Xiaomi juga. Terus masuk ke ini ada Mi Home. Mi Home ini bisa dikonekin ke Mi Home yang ada di handphone. Jadi kalau misalkan akan pakai aplikasi Mi Home di handphone, kita bisa buka dari sini, detect ini device apa aja yang connect di Mi Home-nya agan. Oke. Terus ini sih nggak akan kepake di Indonesia ya, kecuali kalau emang mau teman-teman mau pakai, misalkan tinggal di apartemen, terus apartemennya pakai sistem locknya, pakai sistem NFC yang device-nya juga dari Cina, itu bisa dipakai. Terus ke bawah-bawahnya sih ini timer dan segala macam, kalkulator, terus notes, terus voice recorder, terus ada kompas. Ini kalau nggak salah altimeter atau apa ya, nggak pernah pakai juga sih. Elevation, ini apa ya, altimeter mungkin ya, saya kurang paham sih, nggak pernah pakai juga. Terus ini apa ya, noise detection, jadi buat deteksi kebisingan, tapi nggak terlalu penting sih menurut saya. Terus center ya, kayak di smartwatch umumnya yang ada fitur touchnya gitu.
terus ini buat find phone, atau kalau kita nyari handphone kita klik di sini nanti handphone kita bakalan bunyi, cuman nggak bisa saya coba soalnya handphonenya lagi dipakai buat ngerekam. Oke, terus ada apa lagi ya, ini eSIM kalau di Indonesia yang bisa eSIM itu kalau nggak salah cuma ada smartphone kalau nggak salah, tapi saya juga belum nyoba karena nggak terlalu tertarik juga sih, karena bakalan bikin boros baterai juga sih sebenarnya. Terus ini apa ya, dictionary kalau nggak salah, apa nih, watch face, nggak tahu sih, ini nggak pernah pakai. Terus ini buat ganti watch face. Oke, loading seperti itu. Terus ini aplikasi kayak semacam Play Store, tapi aplikasinya aplikasi Cina semua sih. Ini memang wifi-nya rada lemot ya. Nih, aplikasi Cina semua yang ada di sini. Oke, terus ada lagi apa lagi ya? Ya ini masuk menu setting, kalau mau lihat ke menu settingnya sih. Tuh, bahasa Indonesia semua. Ini developer optionnya udah saya aktifin. Ini Twitter, terus ini alarm, ini Alexa. Kalau Agen pakai Alexa, Agen bisa pakai aplikasi ini. Terus di bawahnya lagi ada kalkulator lagi. Tadi di atas sudah ada kalkulator sih, cuman ini kalkulator yang saya install sendiri. Nanti bisa dibuang sih kalau misalkan nggak mau pakai. Terus ada kompas lagi, ada file explorer, ada keyboard, banyak sih. Ada kalkulator lagi, file explorer lagi, media player, Shazam, ada Spotify. Tapi Spotify-nya ini sebenarnya aslinya Spotify yang buat di handphone, cuman udah di mod, jadi bisa diinstal di sini. Cuma tampilannya emang kecil banget tulisannya nantinya. Terus ada apa sih namanya, Strava. Kalau Agan suka pakai Strava, cuma saya nggak pernah pakai Strava, cuma saya install aja, siapa tahu ada yang butuh. Oke, terus ada WhatsApp, cuma nggak pernah pakai karena pasti ribet sih dengan tampilan yang segini kecilnya. Ada YouTube juga. Terus ini ada aplikasi buatan orang mana ya, Thailand atau mana gitu. Ini kayak semacam Play Store tapi aplikasinya baru sedikit banget. Dan saya nggak pernah pakai juga sih. Saya kalau install pakai aplikasi lain. Itu aja sih. Apalagi yang belum ya? Oh iya, kita masuk ke home. Terus kalau di swipe ke kanan ada ini suhu. Terus ini kalau misalkan kita ada reminder dari kalender bakalan muncul di sini, atau agenda gitu bakalan muncul di sini. Terus ini kalender. Nah, kalendernya ini harinya masih bahasa Cina karena ini basicnya ini aplikasi regional Cina sih. Itu tapi kalau hari sih kita kayaknya udah tahu ya, tanpa tahu ini artinya apa. Oke, itu sih. Oh iya, ini kalau di swipe ke atas, atau bisa juga pakai ini scroll ke atas. Nah, muncul menu-menunya, don't disturb atau DND, flight mode. Terus ini biar apa sih, biar hemat baterainya, biar ke lock.
biar nggak nyala terus, atau apa sih istilahnya ya, nanti dicobain sendirilah. Terus ada pengaturan suara, getar, hemat baterai, terus apa lagi ya, torch, terus ini lock screen, terus ini menu yang tadi. Terus kalau di swipe ke bawah, atau bisa juga pakai ini scroll ke bawah, nah ini bakalan muncul notifikasinya. Kalau notifikasinya WhatsApp, kita bisa balas lewat sini langsung gitu sih. Terus ini kalau dipencet lama, ini bakalan masuk ke menunya si aplikasi Cina itu. Sebenarnya ini bisa diganti, bisa diinstal Google Assistant. Jadi kalau misalkan dipencet lama, masuknya ke Google Assistant. Kayak kita kalau misalkan nyuruh atau tanya ke jamnya siapa nama presiden Indonesia, itu bisa. Tapi resikonya adalah ketika di swipe kanan ini nggak akan muncul, jadi nggak akan muncul menu ini, jadi kosong aplikasinya gitu. Karena aplikasi ini itu nyatu dengan aplikasi ini. Jadi kalau aplikasi yang ini ditiban, aplikasi yang swipe kanan ini juga bakalan hilang. Oke, itu aja sih. Yang lainnya sih ya biasa. Layarnya sumpah ini keren banget sih. Kalau dibandingin sama AMOLED smartwatch lain juga, ini jauh lebih keren karena hitamnya benar-benar hitam. Apa ya istilahnya ya, kayak handphone super AMOLED gitu sih dibandingin sama, saya ada itu sih. Bentar. Nah ini kalau malam sih nggak terlalu ketara bedanya ya. Nah kalau ini kan AMOLED juga nih, cuma kalau ini pas layarnya mati itu masih kelihatan batas antara layar sama bezelnya. Layarnya juga nggak benar-benar hitam, jadi masih kelihatan bezelnya tebel. Kalau ini ketika mati benar-benar hitam, jadi kayak nyatu sama bezelnya, jadi kayak nggak kelihatan ada bezelnya gitu, kayak seolah-olah layarnya itu benar-benar full, kayak nggak ada batasnya. Itu sih. Oke, itu aja. Overall sih ini jamnya enak banget.